Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Mas Roli Sada, ada Muhammad Rifaldi Harahap, Muhammad Zian Sultan, dan Khairia Afiyah akan menjelaskan terkait analisis program keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Next. Nah, pada kesempatan kali ini, pembahasan yaitu terkait dengan latar belakang analisis K3, kemudian regulasi atau dasar hukum, kemudian ada K3 di perusahaan perkebunan kelapa sawit, tanggap darurat, serta keterampilan dan sertifikasi yang harus dilakukan. Selanjutnya. Baik, latar belakang. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai minyak masak, minyak industri, serta bahan bakar. Nah, pada industri perkebunan kelapa sawit, memungkinkan mengalami kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan luka-luka, cacat sebagian atau total pada tubuh, bahkan dapat menyebabkan pekerja atau buruh meninggal dunia. Nah, berdasarkan data yang didapat dari PT HCT, yaitu perusahaan kelapa sawit, terjadi kecelakaan kerja setiap tahunnya. Di antaranya, di tahun 2014, sebanyak 106 kecelakaan dengan kehilangan sebanyak 112 jam kerja. Pada tahun 2015, terjadi kecelakaan sebanyak 123 dan kehilangan 12.109 jam kerja. Pada tahun 2016, sebanyak 240 kecelakaan dengan kehilangan 6.126 jam kerja. Kemudian pada tahun 2017, terjadi sebanyak 103 kecelakaan dan kehilangan sebanyak 6.265 jam kerja. Nah, kecelakaan ini tentunya akan merugikan karyawan, namun juga merugikan perusahaan karena kehilangan waktu yang produktif untuk menghasilkan barang dan jasa. Baik, selanjutnya adalah terkait dasar hukum dan regulasi yang akan disampaikan oleh Fia. Terkait dasar hukum dan regulasi, perkebunan kelapa sawit perlu didasarkan atas dasar hukum dengan maksud dan tujuan untuk memajukan bersama. Untuk regulasi yang dipakai berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pertanian, dan peraturan gubernur. Dari pihak undang-undang memunculkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dengan menimbang bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi bir dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Selanjutnya, selain berdasarkan pada dasar hukum pendirian perusahaan perkebunan kelapa sawit, berlangsungnya kegiatan industri juga didasarkan pada penerapan K3. Untuk regulasi penerapan K3 ini bisa dilihat pada slide, yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970, PP Nomor 7 Tahun 1973, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, PP Nomor 22 Tahun 1993, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penerapan K3 ditujukan untuk perlindungan tenaga kerja sebagai jaminan keselamatan dan kesehatan, bebas dari diskriminasi, diperlakukan sesama sesuai dengan norma dan nilai agama, agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman, yang tentunya akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Next. Penerapan K3 pada perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan cara identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan upaya pengendalian. Untuk identifikasi bahaya, identifikasi ini digunakan untuk operasi krisis tugas yang beresiko signifikan bagi kesehatan dan mengetahui terlebih dahulu status pekerja masing-masing. Kemudian melakukan analisa identifikasi bahaya dengan beberapa cara melibatkan pekerja, menganalisis pekerjaan, review sejarah kecelakaan kerja, diskusi bersama pekerja yang memiliki risiko, dan membuat peringatan serta prioritas kerja. Untuk identifikasi bahayanya bisa dilihat pada slide bagi pekerja lapangan dan pekerja pabrik. Baik, untuk penilaian risiko merupakan proses mengevaluasi risiko yang muncul dari sebuah bahaya
lalu menghitung kecukupan tindakan pengendalian yang ada dan memutuskan apakah risiko yang dapat diterima atau tidak. Nilai risiko dapat dihitung dengan mengetahui dua komponen utama, yaitu likelihood atau kemungkinan dan severity tingkat keparahan. Berikut bagan likelihood dan severity, di mana bagan likelihood terdapat level, kriteria, dan deskripsi. Dalam deskripsi terdapat kualitatif dan kuantitatif. Untuk pada bagan severity atau tingkat keparahan terdapat 4 bagan, di mana level, kriteria, keparahan cedera, hari kerja. Next. Dalam penilaian risiko, berdasarkan analisis risiko akan didapatkan metrik penilaian risiko. Berikut merupakan metrik yang digunakan dalam melakukan penilaian risiko, di mana berdasarkan penilaian tingkat risiko menunjukkan adanya 4 warna, di mana setiap warna memiliki arti terhadap huruf yang tertera, di mana probability memiliki ABCD dengan tingkat keparahan dari pertama E sampai tingkat teratas A. Untuk severity, keparahannya ada dengan nilai 1 sampai dengan 5. Berikut warna-warna yang tertera merupakan tingkat risiko yang terjadi. Next. Untuk upaya pengendalian dilakukan secara sistematis mengikuti hierarki, di mana hierarki pengendalian risiko berbentuk dalam segitiga terbalik. Di dalamnya terdapat eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan APD. Secara umum pada perkebunan kelapa sawit, upaya pengendalian sebagai berikut. Terdapat bagan risiko, analisis risiko, tingkat risiko, dan pengendaliannya. Untuk contohnya seperti gangguan pernapasan, likelihood-nya di severity-nya 2, tingkat risikonya medium, pengendalian dengan menggunakan APD. Dan untuk selanjutnya di dalam kelapa sawit sudah tertera. Selanjutnya ada tanggapan darurat. Tanggap darurat. Perkebunan kelapa sawit memiliki potensi bahaya kebakaran. Potensi ini tidak disadari oleh komunitas pengusaha sehingga tidak dikelola dengan baik. Hal ini menyebabkan kejadian yang tidak terduga dan juga disebut dengan keadaan darurat. Keadaan darurat dapat menimbulkan dampak negatif dan jika ditangani dengan cepat akan menimbulkan kerugian. Dalam penyelenggaraan K3 pada perkebunan kelapa sawit untuk mempersiapkan adanya keadaan darurat seperti ini, kebakaran hutan perusahaan harus mempersiapkan beberapa hal diantaranya. Yang pertama ada sistem proteksi aktif dan pasif. Sistem proteksi aktif dan pasif. Sistem ini proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksi kebakaran baik manual ataupun otomatis. Sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak, dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia. Contohnya seperti APAR dan pemadam khusus. Ini tertera pada Peraturan Menteri Pekerja UMM nomor 26 PRT tahun 2008. Sedangkan dengan sistem proteksi pasif itu adalah mempersiapkan bangunan gedung dan perkebunan yang tahan api, dinding dan jendela tahan api, dinding penghalang api, dan berpartisi penghalang asap. Selanjutnya ada prosedur penanganan gawat darurat kebakaran. Itu merupakan proses penanganan gawat darurat dapat mempermudah petugas dalam menangani keadaan darurat kebakaran. Sebagai contoh, saat alarm deteksi kebakaran menyala, maka kepada siapa orang tersebut melapor juga dapat diketahui dengan mudah. Dan yang ketiga itu pedoman teknis rencana kegawat daruratan saat terjadinya kebakaran. Peraturan Menteri Pekerja Umum nomor 20 PRT M2 tahun 2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan, beberapa hal tersebut antara lain berkaitan tentang rencana tindakan darurat kebakaran sebelum terjadinya kebakaran. Saat petugas kebakaran datang, saat itulah pemadam oleh petugas dan sampai setelah proses pemadaman selesai. Yang keempat, membentuk tim penanggulangan kebakaran. Membentuk tim penanggulangan kebakaran sangat diperlukan, karena dengan adanya tim tersebut, maka pihak-pihak yang terkait akan dengan mudah mengetahui apa
yang harus dilakukan pada saat darurat. Demikian tidak ada lagi pihak yang rapat melempar tanggung jawab ke orang lain, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena harus mengerjakan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada sertifikasi perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, Indonesia mewajibkan seluruh pelaku usaha kelapa sawit melakukan sertifikat ISPO. Sertifikat ISPO merupakan rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Dalam penyelenggaraan industri perkebunan kelapa sawit juga diperlukan adanya. Selanjutnya ada keterampilan K3. Keterampilan khusus bagi pekerja berupa pelatihan AK3U, ISO, dan tanggap darurat. Beberapa jenis pelatihan keselamatan yang perlu diadakan adalah AK3, kebakaran, dan AK3U. Hal yang menjadikan keterampilan yang perlu dan dilatih pada pelatihan AK3 kebakaran, yaitu manajemen komunikasi, keamanan, medis, pemadaman inti, dan evakuasi. Simulasi yang diadakan adalah menghidupkan sirine kebakaran, mengenai cara penyelamatan diri ketika kebakaran, dan cara evakuasi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.